Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang akan sengsara seumur hidupnya. Dan biasanya orang-orang semacam ini selalu sial di dalam hidupnya. Jadi sebenarnya apa yang ada di sekitar kita, kejadian yang ada di sekitar kita itu bisa kita titening ya. Jadi ini termasuk ilmu titen. Dan ada orang-orang yang bisa jenengan titeni kalau sepanjang hidupnya itu selalu sial ya, atau selalu sengsara ya, atau menderita seumur hidupnya itu ada. Itu ada ciri-cirinya. Biasanya hal ini terjadi karena apa? Biasanya lemah secara kejiwaannya, itu lemah, kemudian gersang ya, jiwanya juga gersang, dan energinya ini negatif. Nah, ini yang membuat kesialan dan juga kesengsaraan di dalam hidupnya itu tadi. Nah, cirinya bagaimana? Ciri orang yang selalu sengsara atau menderita seumur hidupnya itu. Yang pertama, ini orang yang suka kurang ajar atau durhaka sama orang tua. Ini jelas, jenengan titeni saja. Entah benar atau salah, kalau seseorang itu sudah durhaka, ya, berani kurang ajar sama orang tuanya, tidak hormat kepada orang tuanya, maka biasanya rezekinya itu buntu. Kehidupannya akan berantakan, kehidupan sosialnya juga bermasalah, kesehatannya juga biasanya mengalami gangguan. Nah, ini kalau orang yang durhaka atau kurang ajar kepada orang tuanya. Nah, ini biasanya kehidupannya itu nanti apa? Penuh dengan kesialan-kesialan dan penderitaan-penderitaan. Ini yang pertama. Kemudian ciri yang nomor dua, ini adalah orang yang selalu merasa paling benar sendiri. Dan kalau ketemu orang lain selalu menyalahkan orang lain. Wes jenengan titeni saja nggih. Jenengan ingat-ingat ini. Kalau ada orang kok selalu merasa benar sendiri nggih, paling benar, kemudian juga selalu menyalahkan orang lain, jenengan cek. Biasanya hidupnya itu penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan. Kenapa? Jiwanya gersang, lemah. Jiwanya gersang, lemah secara kejiwaan. Ya itu makanya apa, orangnya biasanya itu tadi selalu kesialan terus, mau selalu merasa paling benar. Nah itu jenengan titeni. Kemudian ini yang nomor tiga, tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang biasanya itu sengsara atau sering sial ya. Ini orang yang suka mengeluh, wong sing kulino sambat ya. Nah, orang yang kulino ngeluh atau orang yang suka mengeluh ini juga begitu, jiwanya itu gersang, energinya rendah, bahkan cenderung negatif, sehingga apa yang ditarik dalam hidupnya pasti kesialan-kesialan. Keberuntungan jarang mau mendekat dan bahkan tidak mau mendekat kepada orang yang suka mengeluh ini. Nah, wong hidup ini tinggal menikmati hidup dan menjalani hidup, kayak wong hidup itu tidak ngutang gitu. Hidup itu juga tidak minta, tetapi kita dikasih atau diberi hidup oleh Tuhan. Lah kok mengeluh terus? Nah, ini biasanya itu tadi yang terjadi dalam hidupnya adalah kesialan-kesialan dan penderitaan-penderitaan dan juga kesengsaraan-kesengsaraan.
Maka bagi panjenengan yang mungkin sering mengeluh, rubah. Kalau kepengen hidup panjenengan itu mulya. Kemudian ciri selanjutnya ya, ini orang sing kulino yang bakal menderita seumur hidupnya. Ini adalah orang yang suka iri. Nah, kalau ada tanggapan jenengan beli ini, jenengan iri, panas tidak hatinya sampean? Kalau hatinya panas itu namanya iri, pengen melebihi, pengen bersaing, tapi kadang-kadang menggunakan segala cara. Nah, ini biasanya itulah penderitaan sebenarnya. Kalau itu jenengan lakukan terus, ya hidup panjenengan akan menderita terus. Nah itu. Kemudian apa? Orang yang dengki, dahwen, panasten, patiopen. Nah ini panasten apa ya, panasnya di hati ini. Kalau itu ibarat panas itu api, jenengan pelihara, ya panjenengan terbakar. Pikiran terbakar, rasa terbakar, bahkan tubuh ikut terbakar atau sakit. Ini makanya apa, orang yang semacam ini biasanya yang dialami adalah penderitaan dan kesialan. Yaitu. Kemudian ciri atau tanda lain ya, ini orang yang menderita seumur hidupnya atau sengsara, ini adalah orang yang jarang bersyukur ya. Orang yang jarang bersyukur itu gimana? Ya selalu kurang terus dalam hidupnya. Pada panjenengan dulu itu lahir ya tidak nggawa apa-apa, tidak membawa apa-apa, sudah diberi anugerah hidup dan dicukupi semua kebutuhan hidupnya oleh Tuhan, tetapi tidak mau bersyukur, tidak mau berterima kasih. Maka apa yang terjadi? Penderitaan dalam hidup panjenengan. Ya jadi itu ya, ada beberapa. Kalau bisa dirubah, ini jangan kita lakukan agar hidup kita bahagia, tidak menderita. Oke, demikian bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.